Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Alvin Sebastian dan kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas berkaitan dengan pengaruh perubahan konsentrasi, pengaruh perubahan volume terhadap sistem kesetimbangan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama kembali belajar untuk poin yang ketiga, yaitu bagaimana ketika terjadi perubahan tekanan, apa dampaknya terhadap suatu sistem kesetimbangan. Oke, perubahan tekanan di sini hanya berlaku untuk zat-zat dalam wujud gas. Mengapa demikian? Karena apabila terjadi perubahan tekanan di sini hanya akan berpengaruh terhadap konsentrasi suatu zat dalam wujud gas. Seperti kita ketahui, persamaan gas ideal, yaitu bagaimana tekanan dikalikan dengan volume, menghasilkan mol tetapan gas ideal dengan suhu. Ya, ini adalah persamaan hukum gas ideal. Dapat kita perhatikan di sini bahwa tekanan dengan volume pada dasarnya adalah berbanding terbalik. Mengapa demikian? Apabila saya memiliki volume dengan persamaan nRT per P. Apabila saya ingin mengetahui volume dari suatu gas ideal, dapat saya tentukan dengan menggunakan persamaan berikut. nRT per P, di mana N itu adalah jumlah mol, R itu adalah tetapan gas ideal, T itu merupakan suhu dalam satuan Kelvin, dan P di sini adalah tekanan dalam satuan atmosfer. Ya. Kita misalkan bahwa nilai nRT per P di sini adalah sama dengan V1. Ya. Kemudian saya ingin mencari apabila tekanannya saya tingkatkan menjadi 2 kali lipat. Ya, jadi tekanan pada suatu sistem tersebut meningkat 2 kali lipat. Apa yang terjadi pada volumenya? Ya. Sehingga kita dapat menuliskan V2 sama dengan nRT per 2P. Mengapa 2P? Kalau tadi saya bilang tekanan kita coba tingkatkan 2 kali lipat. Sehingga ketika tekanan meningkat 2 kali lipat, ini dapat kita pecah menjadi nRT per P dikali 1 per 2. Ya, nilai nRT per P di sini adalah nilai untuk V1. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi V1 dikali 1 per 2 atau sama dengan V1 per 2. Ya, sehingga dapat kita perhatikan apabila tekanan kita tingkatkan menjadi 2 kali lipat, ternyata volume akan mengecil. Ya, ini sesuai dengan hukum Boyle. Ya, di mana ketika tekanan itu meningkat dapat disebabkan oleh volume yang menurun. Demikian juga sebaliknya. Tekanan dapat menurun apabila volume juga mengalami peningkatan. Ya, dalam jumlah partikel yang sama, suhu yang tetap, apabila volume itu meningkat, tekanan akan mengalami penurunan tekanan. Sedangkan ketika volume kita perkecil, tekanan akan meningkat. Ya, kalau kita melihat kembali, tekanan itu adalah gaya yang diberikan oleh partikel gas terhadap suatu luas penampang. Jadi wajar apabila volume semakin mengecil, volume sistem semakin mengecil, volume wadah semakin mengecil, maka otomatis gaya yang diberikan partikel itu lebih besar, sehingga tekanan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila volume itu diperbesar, maka otomatis dengan jumlah partikel yang sama, tekanan akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena penampang menjadi lebih luas, dan gaya yang diberikan akan menjadi lebih kecil per setiap satuan luas penampangnya. Sekarang kita coba buat. Apabila tekanan di volume yang kedua, kita bukan buat menjadi 2 kali lipat, tetapi menjadi setengah kalinya, menjadi lebih kecil dari semula. Ya, kalau tadi itu kita buat menjadi 2P, ini menjadi setengah kali dari tekanan sebelumnya, menjadi lebih kecil. Sehingga dapat kita tuliskan setengah P. Ya, sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi nRT per P dikali 2. nRT per P di sini adalah volume 1 dikali 2. Nah, ternyata ini dampaknya. Ketika saya buat tekanan sistem menjadi lebih kecil, menjadi setengah kalinya,
volume justru akan mengalami peningkatan. Ya, V2 akan menjadi 2 kali V1. Ya, volume setelah tekanan itu diperkecil, ternyata volumenya akan menjadi 2 kali dari volume sebelumnya, menjadi lebih besar. Sedangkan sebaliknya tadi, sebelumnya, ketika tekanan ditingkatkan, volume menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, konsep di sini akan kita gunakan untuk pergeseran kesetimbangan. Jadi pada dasarnya sederhana. Apabila tekanan meningkat, maka ternyata nilai volume akan mengalami penurunan. Berbicara mengenai penurunan volume, ya ini berkaitan dengan perubahan volume. Apabila volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser menuju ke ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau tekanan diperkecil, berarti volume akan mengalami peningkatan. Nah, jika volume mengalami peningkatan, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih besar. Sekarang kita akan buktikan satu persatu. Ya, sebagai contoh, saya punya reaksi A ditambah B menghasilkan C. Ya, ini semua dalam wujud gas. Pada keadaan setimbang, seluruh zat konsentrasinya 1 molar. Ya, kita misalkan 1 molar. Bagaimana menentukan nilai Kc-nya? Seperti biasa, Kc kita peroleh dengan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisiennya. Koefisiennya 1, jadi kita bisa tuliskan angka 1 di sini. Dibagi dengan konsentrasi zat A yang merupakan pereaksi dengan konsentrasi zat B. Ya, masing-masing itu konsentrasi 1 molar. Sehingga hasil perbandingannya adalah 1. Ya, ini nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi di atas. Apabila komposisi pada keadaan setimbangnya masing-masing 1 molar. Sekarang kita akan melihat apa dampaknya terhadap konsentrasi. Ya, jikalau saya meningkatkan nilai tekanannya. Konsentrasi merupakan N/V. Sedemikian rupa. Ya, kalau kita lihat di dalam persamaan tekanan gas ideal, PV sama dengan nRT. Atau dapat dituliskan menjadi P sama dengan N/V RT. Nah, N/V di sini merupakan nilai konsentrasi. Sehingga dapat kembali dituliskan menjadi P sama dengan molaritas dikali tetapan gas ideal dikalikan dengan suhu. Ya, sehingga untuk mencari nilai konsentrasi menggunakan persamaan tekanan gas ideal dapat kita tuliskan menjadi M sama dengan P/R dikali T. Nah, nilai PRT ini kita asumsikan merupakan nilai dari konsentrasi yang pertama. Ya, ini merupakan 1 molar. Ya, ini 1 molar untuk zat A maupun zat B maupun zat C. Sekarang apa dampaknya jika saya buat tekanannya menjadi 2 kali lipat? Jika tekanannya saya buat menjadi 2 kali lipat, sehingga akan menghasilkan 2P/R dikali T. Ya, sehingga akan menjadi 2P/RT. P/RT di sini merupakan konsentrasi awal yang merupakan 1 molar, sehingga dapat dituliskan menjadi 2 dikali 1 molar. 2 dikali 1 molar hasilnya adalah 2 molar. Sehingga ketika saya tingkatkan tekanannya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula, konsentrasi akan berubah menjadi 2 molar. 2 kali dari keadaan semula. Karena di sini semua konsentrasinya awalnya 1 molar, ketika tekanannya kita buat menjadi 2 kali lipat, semuanya akan menjadi 2 molar. Ya, sekarang kita tuliskan ke bagian yang baru. Ya. Bagaimana yang terjadi dengan sistem kesetimbangan setelah saya buat tekanan menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula? Apakah masih setimbang atau belum? Untuk itu saya akan menggunakan nilai Kc yang nanti akan saya bandingkan dengan nilai Kc. Ya. Nilai konsentrasi setiap zat setelah saya buat tekanannya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula, konsentrasinya semuanya masing-masing menjadi 2 molar. Sehingga dapat kita tuliskan ya Kc sama perbandingan antara konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien. Semuanya menjadi 2 molar ya setelah dibuat tekanannya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula. Ya, ternyata hasil perbandingan di sini menunjukkan angka sebesar 1/2 atau 0,5. Nah, perhatikan baik-baik.
nilai QC ternyata lebih kecil daripada nilai KC. Sehingga untuk mencapai keadaan setimbang, nilai QC harus menjadi lebih besar, harus meningkat. Dan untuk meningkatkan nilai perbandingan, berarti pembilang yang merupakan hasil reaksi harus menjadi lebih besar. Dan kemudian, penyebut yang merupakan pereaksi harus menjadi lebih kecil, agar nilai perbandingannya bisa menghasilkan angka yang lebih besar. Dengan demikian, agar nilai QC ini bisa meningkat, maka otomatis pembilang yang merupakan hasil reaksi jumlahnya harus meningkat. Ya, konsentrasinya harus meningkat. Sedangkan penyebut yang merupakan pereaksi, konsentrasinya harus berkurang. Agar apa? Supaya pembilang nilainya semakin besar, penyebut nilainya berkurang, sehingga hasil pembagiannya bisa menghasilkan angka yang lebih besar. Sekarang kita akan melihat ke bagian berikutnya. Apa yang terjadi kalau seandainya tekanannya kita buat menjadi setengah dari keadaan semula? Kalau tadi di sini kita buat tekanannya menjadi 2 kali lipat dari keadaan semula, sekarang saya akan buat tekanannya menjadi setengah kali lipat dari keadaan semula. Sehingga dapat dituliskan menjadi setengah P. Ya, karena menjadi setengah kali dari tekanan sebelumnya. Setengah P per RT. Ya, atau dapat kita tuliskan menjadi P per RT dikali 1/2. P per RT di sini merupakan perhitungan dari konsentrasi yang pertama, yaitu 1 molar. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 1 molar dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/2 molar atau 0,5 molar. Artinya, untuk konsentrasi yang berikutnya, setelah saya buat tekanan sistem menjadi lebih kecil, setengah dari keadaan sebelumnya, setengah kali dari tekanan sebelumnya, konsentrasi menghasilkan nilai sebesar 0,5. Ya, sehingga konsentrasi setiap saat menjadi 0,5 molar ya. Semua di sini komposisinya adalah 1 molar, sehingga ketika tekanan kita buat menjadi setengah kali lipat dari keadaan sebelumnya, konsentrasi akan mengalami penurunan menjadi 0,5 molar. Sekarang kita akan kembali buktikan apa dampaknya terhadap tetapan kesetimbangan. Kita akan kembali melihat kebersamaan QC, ya, perbandingan antara konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien. Ya, setelah kita buat tekanannya menjadi setengah kali lipat dari keadaan semula, semua konsentrasinya menjadi masing-masing 0,5 molar. Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana hasilnya. 0,5, 1 per 0,5 hasilnya adalah 2. Nah, kita perhatikan sekarang. Ternyata setelah kita buat tekanannya menjadi setengah kali lipat dari keadaan sebelumnya, kita perkecil tekanan sistem, ternyata nilai QC justru menjadi lebih besar daripada KC. Ya, artinya ketika saya buat perubahan tekanan diperkecil, sistem tidak lagi dalam keadaan setimbang. Ya, karena nilai perbandingannya lebih besar daripada KC. Agar sistem bisa mencapai keadaan setimbang, nilai perbandingannya mencapai angka 1, artinya untuk menurunkan nilai hasil perbandingan di sini, nilai hasil pembagian di sini, ya, kita dapat memperkecil nilai pembilang yang merupakan hasil reaksi dan meningkatkan nilai penyebut atau nilai pereaksi agar hasil pembagiannya bisa berkurang. Karena kita butuh nilai perbandingannya turun dari angka 2 menuju ke angka 1. Sedemikian rupa. Sehingga untuk mencapai keadaan setimbang, ya, berbeda tadi dengan sebelumnya. Untuk mencapai keadaan setimbang, untuk bagian yang ini, nilai hasil reaksi yang merupakan pembilang harus menurun. Sedangkan nilai pereaksi merupakan penyebut harus meningkat. Dengan tujuan supaya nilai hasil perbandingannya bisa menghasilkan angka yang lebih kecil untuk mencapai keadaan setimbang. Sehingga dari konsep di sini dapat kita lihat bahwa ternyata apabila tekanan saya perkecil menjadi lebih kecil dari keadaan sebelumnya, kesetimbangan akan bergeser ke arah si pereaksi di sini nih. Ya, supaya pereaksinya bisa meningkat, penyebutnya meningkat, pembilang yang merupakan hasil reaksi berkurang jumlahnya agar hasil perbandingannya bisa menghasilkan angka yang lebih besar. Nah, kesetimbangan ternyata bergeser menuju ke pereaksi yang dimana jumlah koefisien dari pereaksi itu lebih besar
daripada koefisien di ruas hasil reaksi. Ya, koefisien di bagian ruas reaksi totalnya 2. Ada 2 sat A dan sat B, masing-masing koefisiennya 1, sehingga total koefisien di ruas reaksi adalah 2. Sedangkan total koefisien di ruas hasil reaksi hanya 1, hanya ada 1 sat C dengan nilai koefisiennya 1. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Ya, yang kasus yang pertama, apabila kita buat tekanan yang menjadi 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya, ternyata kesetimbangan bergeser ke arah yang sebaliknya. Ya, kesetimbangan bergeser menuju ke arah hasil reaksi. Jadi kalau tekanan tadi kita tingkatkan nilainya, ya, kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Nah, itulah perbedaannya dengan perubahan volume yang tadi. Kalau perubahan volume, apabila volume kita tingkatkan, mengalami kenaikan volumenya, volume sistemnya, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang besar. Kalau diperkecil sebaliknya, ya, kesetimbangan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Nah, berbeda dengan perubahan tekanan. Kalau seandainya tekanan kita tingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih kecil. Begitu sebaliknya, kalau seandainya tekanan kita perkecil, kesetimbangan bergeser ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih besar. Jadi begitu. Tidak perlu dihafal juga tidak masalah. Mudah, sederhana. Kita tahu kalau volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau volume meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke ruas reaksi dengan nilai koefisien yang besar. Nah, itu juga yang merupakan bagian dari si tekanan yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau volume mengecil berarti tekanan mengalami peningkatan. Jadi kalau seandainya volume mengecil dan tekanan itu meningkat, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang lebih kecil. Sedemikian rupa. Dan bagaimana kalau seandainya total koefisien di ruas kiri maupun kanan, di ruas reaksi maupun hasil reaksi sama? Berarti perubahan tekanan tidak akan mengganggu sistem kesetimbangan. Sedemikian rupa dari saya. Terima kasih.